Katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Bahwa dia bisa dihukum mati, ini memang biang keladinya Jokowi sudah. Tidak segala hal yang terjadi, tanggung jawab Jokowi dan tangkap Jokowi segera, adili dia dan pastikan dia dihukum 17.000 tahun penjara. Jadi yang Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ya terkorup apa gitu. Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu yang pertama. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Dan saya sudah berulang-ulang katakan, kalau saya mengatakan dia boleh dituntut 17.000 tahun penjara, bahwa dia bisa dihukum mati, ini memang biang keladinya Jokowi sudah. Tidak ada lagi yang bisa. Karena apa? Dia bilang tidak ada visi dan misi menteri. Nah, dengan dia ngomong begitu, berarti segala hal yang terjadi, tanggung jawab Jokowi dan tangkap Jokowi segera, adili dia, dan pastikan dia dihukum 17.000 tahun penjara. Jadi yang jelas, Jokowi harus bertanggung jawab di dunia, dan di akhirat itu urusan Allah. Bongkar 3 bunker Jokowi. Itu kan sudah dinyatakan oleh salah satu tokoh PDIP, ya kan, Bitor. Bang Bitor dengan tegas mengatakan ada 3 bunker Jokowi. Bongkar, dipakai untuk ngelunasin atau ngebayarin itu yang namanya kereta cepat. Ayo dibayar, dan kereta cepatnya itu disuruh bawa aja lagi ke Cina. Ya udah, ya ini gue bayar semua, berapa utangnya, perlu seluruh aparat-aparat agar Pak Prabowo memerintahkan untuk mensegel seluruh wilayah tempat bertinggalnya seorang Jokowi, karena diduga kuat bunker-bunkernya itu berisi uang menurut Bang Bitar Suryadi. Kalau betul menembus angka, kan dia pernah bilang 11.000 triliun ada di kantong saya. Nah, diduga uang itu ada, malah aman, sudah bisa buat membayar kereta cepat, dan kereta tersebut bisa langsung menjadi milik Indonesia, bayar semuanya kepada, kan nggak sampai 11.000 triliun tuh. Gini, yang penting kan Jokowi ditangkap. Jadi buat pemirsa, saya ingin mengatakan sebagai kalimat penutup, tidak lagi ada alasan apapun kecuali Jokowi harus ditangkap. Yang pertama. Yang kedua, untuk resiko gagal bayar, menurut saya ini memang harus dipahami dengan sesungguhnya, dan itu bisa terjadi.
Tapi menurut hemat saya, Bung Kameramen, andaikan bunker yang dimiliki oleh Sambo, bunker yang dimiliki oleh Jokowi, bunker yang dimiliki oleh penjahat-penjahat, termul-termul, itu ditangkepin semua, rasanya Bongkar. ketemu itu. Iya. Ketemu itu semua, dan kita bisa langsung bayar. Pak Prabowo, usulan konkret di penutup saya ini, dari seluruh termul-termul, dari seluruh geng Solo, tangkap mereka, segala macam, itu kalau ditangkap semua, ketemu itu, kita bisa lunasi semuanya, dan Anda keren. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban, seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya, mohon jangan diedit, disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak-anak muda nggak boleh takut. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan Batman itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta
acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya, makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Menarik sekali, kita sudah menonton beberapa cuplikan video yaitu tentang adili Jokowi, tangkap Jokowi ya. Ini seruan-seruan dari masyarakat ya. Tentunya hal ini kalau tidak ada asap tentunya tidak akan ada api ya. Dimanapun pasti seperti itu. Kenapa seruan-seruan ini sering muncul dan beberapa kali diserukan juga oleh yang kontra dengan Pak Jokowi ya. Ini sering banget, bahkan di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun kemarin juga sering ya ada hal seperti itu. Ya hanya Presiden Pak Jokowi saja ya yang diserukan tangkap Pak Jokowi dan pidanakan, adili Pak Jokowi gitu ya. Kalau presiden-presiden lainnya ya, mantan-mantan presiden lainnya itu nggak ada ya, tangkap Gus Dur ya, tangkap SBY itu nggak ada ya. Itu nggak ada. Kok kenapa cuman Pak Jokowi saja gitu ya? Saya sendiri juga heran. Tentunya masyarakat juga banyak yang berpikir kenapa sih kok Pak Jokowi terus yang mau ditangkap, mau diadili, Pak Jokowi terus yang apapun yang permasalahan gitu ya di negeri ini ya. Dan tentunya hal ini tadi saya sudah singgung sedikit ya, kalau tidak ada asap tentunya tidak akan ada api. Tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Pasti ada hal-hal yang membuat pernyataan-pernyataan ini ya muncul, itu pasti ada hal-hal atau ada temuan-temuan ya, tentunya seperti itu, ada dugaan-dugaan tentunya seperti itu ya. Dan memang Pak Jokowi ini ya presiden paling fenomenal, presiden paling dibicarakan banyak orang hingga saat ini pun sudah selesai dan sudah lengser ya, sudah paripurna ya, bukan lengser, sudah paripurna pun itu pun masih jadi pembicaraan, bahkan masih terus diperbincangkan oleh masyarakat. Ada apa sebenarnya ya dengan pemerintahan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi meninggalkan luka-luka lama atau meninggalkan dosa-dosa politik gitu ya di pemerintahan Pak Jokowi terdahulu ya teman-teman ya. Soalnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang benar-benar teman-teman pasti tahu ya, kita tidak usah sebutkan ya.
banyak sekali permasalahan-permasalahan dan kejanggalan-kejanggalan kecurigaan masyarakat tentang masa kepemimpinan Pak Jokowi ya. Tentunya seperti itu. Dan akhirnya kejanggalan-kejanggalan itu pun muncul satu demi satu ya, dari ya beberapa kasus ya, seperti kereta cepat saat ini yang benar-benar lagi viral ya, saat ini mengalami kerugian yang tentunya ini tidak tanggung-tanggung nilainya dan tidak sedikit ya. Ini mengalami kerugian triliunan ya, bukan sedikit dalam per 1 tahun, dan ada dugaan-dugaan markup di sini ya. Tentunya ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan muncul lagi ya dugaan-dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya tidak muncul hal-hal seperti ini ya. Dan muncul lagi ya dugaan-dugaan korupsi, muncul lagi dugaan-dugaan hal-hal yang benar-benar menimpa Pak Jokowi, tentunya yang membuat tentunya Pak Jokowi juga tidak nyenyak ya, dan para termol-termol dan pendukungnya juga tidak nyenyak kalau ada hal-hal yang seperti ini ya. Nah, memang sebenarnya di dunia ini ya, kebohongan atau apapun yang ditutup-tutupi, walaupun sebagus serapat apapun kita menyembunyikan ya, tentunya pelan-pelan, perlahan-lahan tentunya akan terbongkar ya, karena alam juga akan membantu orang-orang yang merasa terjolimi, tentunya kan seperti itu ya. Dan Tuhan juga akan membantu membukakan semua apa yang tentunya yang dirasakan oleh orang-orang, atau ini kan kepemimpinan ya, kepemimpinan di negara ya, tentunya kan masyarakat yang menjadi korban jika memang benar Pak Jokowi itu melakukan hal-hal yang tentunya seperti yang dituduhkan, bahkan korupsi misalnya, atau mengkriminalisasi masyarakat misalnya gitu ya. Ya tentunya kan jika orang tidak bersalah terus dikriminalisasi, tentunya kayak Tuhan juga tentunya pasti akan menolong dan akan membukakan semua aib-aib yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Dan hal ini sangat menyeruat sekali saat ini ya, tentang Pak Jokowi ini, adili dan tangkap Pak Jokowi dan penjarakan Pak Jokowi ini. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Ini tentunya hal yang bukan main-main. Seorang presiden ya, mantan presiden, akan tetapi selalu menjadi perkunjingan, bahkan menjadi cemoohan masyarakat setiap hari-harinya. Ini ya baru terjadi di Indonesia ya, sepanjang sejarah ya, baru terjadi di Indonesia. Dan ini banyak sekali, bukan cuman bukan cuman 1 atau 2 kasus yang dipermasalahkan, akan tetapi menumpuk dan berbagai macam kasus ya, tentunya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah memang ada suatu kebobrokan atau ada suatu manipulasi ya di saat Pak Jokowi ini memimpin, atau seenaknya atau sewenang-wenang ya gitu untuk mengelola negeri ini gitu ya. Pak Presiden ini kan mengelola negeri ini sewenang-wenang hanya demi keuntungan sendiri dan keuntungan kelompok dan keluarganya misalnya. Nah, ini bisa kita pertanyakan, dan memang ini juga baru kita pikirkan hal ini ya itu ya. Dan ini tentunya nanti akan ada aduan-aduan ya, tentunya seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan terbongkar ya jika memang Pak Jokowi itu benar saat memimpin memang ada kecurangan ya.